cahaya senja. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Termasuk Allah masih memberikan kepada kita hari ini umur, di mana berarti kita masih punya kesempatan untuk memperbanyak amal saleh. Dan itu akan memberatkan timbangan amal kita hari kiamat yang ujung-ujungnya akan membantu kita masuk ke dalam surga yang merupakan tempat idaman setiap orang-orang beriman, yang dimana mereka di dalamnya akan kekal selamanya dalam kenikmatan. Kemudian kita juga memanjatkan salawat dan taslim kepada utusan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut dan sebagai tentu balas jasa atas kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kepada kita agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas bab terakhir di fikih ibadah yang dibahas dalam kitab Minhajul Muslim setelah panjang lebar membahas haji dan umrah. Dan kita pada kesempatan itu di pasal ke-13 dan pasal ke-14 kita akan menutup dengan kurban dan akikah. Walaupun teman-teman sekalian kurban baru saja berlalu, cuman memang bahasan ini tidak akan pernah basi, istilahnya tanda kutip ya, atau ketinggalan waktu dan zaman, karena memang dia sebuah hukum syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita butuh untuk mengetahuinya. Dan salah satu hikmah yang tidak perlu atau tidak mungkin luput dari seorang muslim adalah bagaimana dia memahami hikmah daripada berkurban yang tidak bisa luput, yaitu mereka dianjurkan untuk menyembelih hewan atas nama Allah dan membagikannya kepada orang lain. Ya, karena banyak di antara muslimin berpikir dia berkurban hewan ini hanya di Idul Adha. Padahal sebenarnya memang anjurannya di waktu itu, ya, dan pahalanya lebih besar. Tapi kan Anda bisa menyembeli setiap hari, setiap saat, gitu kan, yang Anda bisa berikan kepada orang-orang yang Anda ingin berikan. Jadi bukan mustahil Anda mendapatkan pahala hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam riwayat Imam Muslim pada saat ditanya kepada beliau, ayu islamin khair, amalan apa dalam Islam yang besar sekali pahalanya, yang baik sekali. Maka kata Nabi SAW, tuti'imut ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan kepada orang dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Maksud dalam memberikan makan adalah menyembelih hewan. Dan ini dilakukan oleh seorang sahabat Ansar pada saat kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yang beliau lakukan adalah beliau langsung menyembelih seekor anak domba atau seekor domba yang beliau hidangkan untuk baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dan juga kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran digambarkan pada saat beliau kedatangan tamu malaikat yang menyamar jadi manusia yang datang untuk menyampaikan berita gembira kalau istrinya Sarah akan hamil dan melahirkan Ishak alaihi salatu wassalam. Sekaligus juga mereka diutus untuk menghancurkan kaum Lut, kaumnya Nabi Lut yang berbuat kezaliman, menyebarluaskan homoseksual yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Maka yang paling pertama Nabi Ibrahim lakukan adalah beliau menyembelih seekor anak sapi yang beliau hidangkan buat tamunya, walaupun beliau belum tahu siapa tamunya. Dan salah satu tradisi yang dilakukan oleh Nabi Allah mulia ini dikenal dengan bapaknya para penjamu tamu, karena beliau tidak pernah mau makan sendirian. Beliau selalu makan bersama dengan orang-orang. Nah, itu hikmah yang luar biasa teman-teman, ya. Hikmah luar biasa yang harusnya kita fahami, bukan hanya menyembelih di Idul Adha, tapi bagaimana seorang muslim, ya, menjadikan ini sebagai sebuah ibadah pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyembelih, kemudian dia membagikan kepada orang-orang. Dan memang karena bertepatan bahasan buku kita dan kita sedang membedah kitab, walaupun Idul Adha sudah lewat, tentu kita akan tetap membahasnya. Bagi yang kemarin alhamdulillah sempat melakukan ibadah kurban ini, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kontrol keikhlasan Anda dan niatkan karena Allah.
serta semoga Allah jadikan sebagai tambahan amal. Bagi yang belum sempat melaksanakan, maka dengan pelajaran hari ini semoga Anda termotivasi dan Anda bisa melaksanakan di tahun depan insya Allah di Idul Adhanya. Tapi Anda boleh menyembelih hewan atas nama Allah sepanjang tahun. Ya, kemudian Anda bagikan dagingnya kepada orang-orang yang membutuhkan ataupun memang orang-orang mampu tapi di kalangan kerabat untuk silaturahim. Misalnya memberikan kepada kedua orang tua kita ya. Ya mungkin sudah umum ada orang yang sering menyembelih di Indonesia. Mungkin dia menyembelih sapi misalnya ya. Kemudian dia menjualnya di pasar. Atau dia menyembelih ayam. Kemudian dia pakai untuk makan untuk keluarganya. Ini kan juga termasuk hal kalau dia niatkan menyembelih atas nama Allah dia akan dapat pahalanya. Dia akan dapat pahalanya ya. Ini semua hikmah yang bisa kita ambil dari Idul Adha itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, materi pertama tentang masalah kurban ini atau berkorban atau mengorbankan hewan untuk Allah. Definisinya adalah, kata beliau di poin A-nya, hewan kurban ialah domba yang disembelih di waktu duha pada hari raya Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu asal daripada berkurban setahun sekali gitu kan. Tetapi sebagaimana saya bahasakan tadi, kita ambil hikmahnya. Artinya kita dibolehkan untuk berkurban hewan atas nama Allah yang kita bagikan dagingnya sepanjang tahun. Ya. Kemudian di poin B-nya hukum kurban itu sendiri. Kurban hukumnya sunnah yang diwajibkan atas setiap keluarga muslim sesuai kemampuan mereka. Maksudnya anjuran Nabi SAW. Ya. Tapi di sini lebih cenderung kepada hukum wajib. Untuk mereka yang mampu agar berkurban. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kautsar ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fashalli lirabbika wanhar. Salatlah hai Muhammad untuk Tuhanmu dan juga berkurbanlah. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana dzabaha qabla as-salati falyu'id." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka dia mengulangnya. Ini menandakan kewajibannya ya. Jadi kalau menyembelih sebelum salat Id, itu berarti menandakan kurban biasa. Artinya dia berkurban bukan mendapatkan pahala di Idul Adhanya. Ya, karena ini ada perintah waktu di Idul Adha. Tapi kalau orang menyembelih sebelumnya tetap ibadah. Ya, tetap ibadah. Dia tetap dapat pahala kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sebesar pahala kalau di Idul Adhanya. Dan berdasarkan ucapan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhhi bi syatin anhu wa an ahli baitihi. Ya, seorang laki-laki di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkurban dengan seekor domba atas nama dirinya dan keluarganya. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Ya, artinya ini ibadah yang sangat ditekankan. Ya. Mungkin Anda mengatakan kan bahasan sudah lewat kemarin Ustaz. Ya, Anda perlu tahu bahwasanya selain alasan tadi yang sudah kami sampaikan, juga perlu Anda ketahui bahwasanya para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, mereka itu menyiapkan teman-teman sekalian hewan kurban mereka itu 6 bulan sebelum Idul Adha. Ya. Jadi mereka siapkan, mereka sudah beli dari sekarang, waktu 6 bulan sebelum Idul Adha digemukkan, baru kemudian mereka korbankan untuk Allah dalam kondisi hewan itu sempurna. Nah, ini poin penting gitu ya, bukan di hari-hari hanya saja, tapi dari sebelumnya kita bisa meraih pahala ya, dengan meniatkan itu. Sebagaimana juga mereka kalau selesai Idul Fitri atau selesai Ramadan, mereka selama 6 bulan setelah Ramadan itu terus saja memohon kepada Allah agar amal-amal mereka yang Ramadan kemarin diterima sempurna. 6 bulan menjelang Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan di Ramadan itu. Begitu mereka bermuamalah dalam ibadah-ibadah mereka ridwanullahi alaihim. Di poin C-nya tentang keutamaan berkurban sendiri, disunnahkannya berkurban karena memiliki keutamaan yang agung. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ma amila ibnu Adam yawman nahri amalan ahabbu ila Allah min iraqati dam. Wa innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa adfaliha wa adlafiha. Saya ulangi, wa innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a al-ard fatibu biha nafsa. Artinya, tidaklah seseorang manusia berbuat suatu amal pada hari nahar Idul Adha yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah atau hewan kurban.
Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku dan bulunya. Dan sesungguhnya darah atau hewan kurban itu pasti menempati suatu tempat di sisi Allah Azza wa Jal dengan ridhonya lalu diterima. Sebelum darahnya jatuh ke atas tanah, maka hendaklah dirimu merelakannya dengan baik. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan juga Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Jadi hadis ini jelas sekali ada motivasi untuk berkurban di Idul Adha itu ya. Dan bagaimana hewan-hewan ini tidak hilang. Mungkin di mata kita sembelih, dikulitin, kulitnya dimanfaatkan, dagingnya dibagikan, seakan-akan hilang. Tapi pada hari kiamat dipastikan oleh Nabi SAW itu akan datang. Tetap akan datang pada hari kiamat. Hewan tersebut lengkap, dihadapkan di hadapan penyembelihnya. Bahwasanya ini hewan dulu yang kamu sembelih. Dan akan ada pahala sendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi kepada ridwanullah alaihim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadhil awahi?" Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu ma lana minha? Qala bi kulli sya'ratin hasana. Qalu fassuf. Qala bi kulli sya'ratin min as-sufi hasana. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi dengan sanad hasan. Artinya, apakah kedudukannya penyembelihan hewan kurban ini? Maksudnya keutamanya apa sih kita harus berkurban? Maka kata Nabi SAW, itu adalah sunnah bapak kalian Ibrahim. Jadi yang kerjakan pertama Nabi Ibrahim AS yang tidak jadi menyembelih anaknya Ismail AS. Mereka bertanya lagi, lalu apa yang kita peroleh kalau kita berkurban? Kata Nabi SAW, kita memperoleh kebaikan pada setiap helai bulu wolnya. Pada setiap bulunya satu pahala. Anda bisa bayangkan, jadi makin besar hewannya, maka makin besar pahalanya kan gitu. Karena makin banyak bulunya gitu. Lalu mereka bertanya lagi para sahabat Nabi, bagaimana dengan bulu wolnya? Beliau menjawab, setiap helai bulu wolnya dibalas satu kebaikan juga. Dan ini merupakan pahala yang besar. Artinya setiap bulu, dan kita tidak tahu berapa ribu bulu di situ. Bahkan kadang-kadang kita kalau sembelih domba, bulunya sangat lebat ya. Itu semua dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin D-nya hikmah daripada berkurban. Yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan berkurban. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Tadi sudah kita bacakan surah Al-Kawthar ayat 2. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Fasalli li rabbika wanhar. Suratlah hai Muhammad. Ya, untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Juga dalam surah Al-An'am 162 sampai 163 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan hai Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah. Ya. Rabb semesta alam, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang-orang pertama yang berserah diri. Ya. Ini berarti masuk dalam masalah ibadah, dalam masalah sembelihan. Yang dimaksud dengan ibadah pada itu adalah penyembelihan hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita bisa dekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah yang telah disyariatkan olehnya. Yang kedua, menghidupkan sunnah imamul muwahhidin atau pemimpin ya, para orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Al-Khalil artinya kekasih Allah ya. Allah telah mewahyukan kepadanya untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Lalu Allah menggantinya dengan domba. Yang kemudian domba itu disembelih Ismail sebagai pengganti Ismail alaihissalatu wassalam. Sebagaimana dikisahkan oleh Allah SWT dalam surah Safat ayat 107. A'udhu billahi minasyaitonir wa fadlainahu bidhibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Tentu kisahnya Anda sudah tahu ya. Tidak asing lagi bagaimana Nabi Ibrahim AS mimpi, dan mimpi para nabi-nabi benar ya. Kalau beliau melihat anaknya disembelih, kemudian beliau ajaklah diskusi Ismail. Kalau dia lihat dalam mimpinya dia menyembelih anaknya, maka Ismail pun terima itu karena dia tahu ayahnya Nabi dan dia pun Nabi, gitu kan? Dan dia faham mimpi itu dari Allah SWT, maka dia mengatakan lakukanlah. Engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Dan ini luar biasa teman-teman. Berarti semua sembelihan hewan di jalan Allah akan dipanen pahalanya oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam. Ini penting untuk diambil hikmahnya. Ya. Sebagaimana juga sa'i, jalan antara Safa dan Marwah juga dipanen pahalanya oleh Hajar. Karena beliaulah yang berjalan mencari air. Hanya beberapa menit, beberapa waktu saja. Tapi setelah itu sepanjang masa sampai hari kiamat, semuanya
ya, orang yang melakukan ibadah ini akan dicatat pahala untuk Hajar alaihassalam. Ya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak pemberian untuk keluarga pada hari Id dan sebagai ungkapan kasih sayang kepada para fakir miskin. Ya. Berbagi pada mereka yang mungkin sepanjang tahun mereka belum pernah makan daging. Ya. Kadang-kadang subhanallah saya coba mengambil hikmah di negara kita. Ya, mungkin ada negara-negara yang lebih kaya daripada negara kita. Mereka lebih makmur. Seperti beberapa negara di Timur Tengah. Tapi subhanallah ada di sana mereka kesulitan juga mencari orang yang susah. Tapi kita dengan ada orang yang susah di pinggir jalan, kita punya peluang banyak sekali untuk beramal saleh. Kemungkaran-kemungkaran pun, kesalahan-kesalahan orang yang terjadi, itu adalah ajang pahala yang sangat besar. Jadi jangan kita melihat sisi negatif, tapi ambil sisi positifnya. Yang terakhir, yang keempat, hikmah daripada berkurban adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menundukkan binatang ternak bagi kita. Dan Allah menggambarkan itu dalam surah Al-Hajj ayat 36-37. Artinya hewan ternak sampai kita bisa ternak, kita bisa perbanyak ya jumlahnya, kemudian kita bisa tingkatkan kualitas dagingnya dan segala macam. Kemudian kita bisa konsumsi dagingnya juga. Sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Al-ayat artinya, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya. Atau tidak minta-minta. Dan orang yang meminta. Beri semua. Bagi-bagi. Ya. Demikianlah kami telah tundukkan unta-unta itu untuk kalian. Mudah-mudahan kalian, atau hewan-hewan itu untuk kalian. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Alhamdulillah. Daging-daging hewan tersebut antaranya sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tapi ketakwaan yang dapat mencapainya. Artinya Allah tidak butuh dengan darahnya juga dagingnya, tapi Allah menilai keikhlasan seseorang dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum-hukum sekitar kurban yang perlu diketahui, yang pertama usia hewan. Hewan kurban berupa domba minimal 1 tahun ya, atau berusia 1 tahun atau hampir setahun. Sebagian ulama ada yang mengatakan 6 bulan boleh. Sedangkan yang lain berupa biri-biri, unta dan sapi tidak kurang dari 2 tahun ya. Biri-biri yang telah berusia setahun dan memasuki tahun kedua. Unta telah berusia 4 tahun dan memasuki tahun kelima. Sapi telah berusia 2 tahun dan memakan atau memasuki tahun ketiga. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, la tadbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum fatadbahu jaza'atan minad dha'an wal musinnatu minal an'ami hiya thaniyah. Janganlah kalian sembelih kurban kecuali musinnah. Musinnah artinya domba yang telah berusia setahun lebih. Ya. Kecuali jika kalian kesulitan, maka sembelihlah da'an atau kambing yang usianya 6 bulan hingga 1 tahun. Atau domba yang berusia kurang lebih 6 bulan sampai mendekati 1 tahun. Sedangkan dimaksud dengan hewan ternak musinnah adalah yang berusia 2 tahun. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1963. Artinya hewan ini perlu diperhatikan umur-umurnya. Kalau mau dilakukan untuk Idul Adha ya. Tapi kalau sembeli harian, Anda mau bagikan kepada orang, sebagaimana tadi sudah saya singgung, itu tidak ada masalah. Ya. Selanjutnya yang kedua, bebas dari cacat. Ini kapan saja Anda mau sembeli buat Allah, berikan yang terbaik. Ya. Sedekah untuk Allah, berikan yang terbaik. Tidak boleh dikurbankan kecuali hewan kurban yang terbebas dari kekurangan pada fisiknya. Maka tidak dibolehkan hewan yang buta sebelah matanya, hewan yang pincang, dan patah tanduknya. Atau terpotong hidungnya atau telinganya. Juga tidak boleh dikurbankan hewan yang sakit dan sangat kurus. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, arba'un la tajuzu fil awahi, al-awra'ul bayyinu awruha, wal maridatul bayyinu maraduha, wal arja'ul bayyinu dhal'uha, wal kasiratul lati la tunki ayyi la mukha fi idhamiha, wa hiyal hazilul ajfa'. 4 macam hewan yang tidak boleh dikurbankan. Hewan buta sebelah yang sangat jelas buta matanya. Hewan pincang yang sangat jelas pincangnya. Dan hewan yang patah kakinya dan tidak bersumsum. Yaitu hewan yang tidak ada sumsum pada tulangnya. Keadaan yang sangat kurus kering. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1264. Hewan sakit yang sangat jelas sakitnya. Hewan pincang yang sangat jelas pincangnya. Dan hewan yang patah kakinya dan tidak bersumsum. Yaitu hewan yang tidak ada sumsum pada tulangnya. Keadaannya sangat kurus kering. Hadis ini riwayatkan Abu Daud. Artinya belikan yang terbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tentu hikmah yang lain yang bisa kita ambil dari kurban teman-teman sekalian. Bagaimana hewan-hewan ini berarti hewan-hewan yang terbaik yang Allah telah pilihkan buat kita sebagai pencipta ya. Allah pilihkan. Yaitu unta, sapi dan kambing atau domba. Ya.
Tentu masuk dalam sapi ini juga kerbau, ya, karena sejenis gitu ya. Inilah hewan-hewan terbaik yang dikonsumsi oleh manusia. Baik itu dagingnya, juga susunya, ya. Ini yang terbaik. Yang ketiga, yang paling utama kurban adalah domba yang bertanduk, jantan, putih bercampur hitam atau belang di sekitar matanya dan kakinya. Karena sifat seperti itulah yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sendiri berkurban dengan yang seperti itu. Sebagaimana dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam dhaha bi kabshin aqran yata'u fi sawadin wa yamshi fi sawad wa yanzuru fi sawad. Bahwasanya Rasulullah SAW berkorban dengan domba yang bertanduk, sekitar kukunya hitam, kaki-kakinya hitam, di sekitar kedua matanya juga hitam. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan juga Abu Daud. Ya. Jadi ini kalau kita dapatkan bagus, dombanya berwarna putih, tapi kedua kakinya, daerah lututnya, matanya, itu ada bulu hitamnya. Kalau tidak, maka Anda bisa pilih domba yang lain, tidak ada masalah. Ya. Walaupun khilaf di antara ulama mana lebih afdal. Apakah domba atau hewan-hewan yang lain. Ada yang mengatakan domba, karena Nabi SAW memilih itu. Dan juga bagaimana Ismail AS diganti oleh Allah dengan domba. Kemudian ada juga mengatakan tidak. Yang afdal tetap yang lebih besar. Seperti unta dulu, kemudian sapi, baru kambing. Sesuai dengan hadis tentang masalah Jumat. Ya. Bagaimana orang kalau pergi di awal waktu Jumat, maka pahalanya seperti menyembeli unta. Kalau dia pergi waktu kedua seperti sapi, kalau dia pergi waktu ketiga seperti ya, menyembeli domba. Kemudian kalau datang waktu keempat seperti ayam, kalau datang kelima sebelum khatib ada semimbar, maka seperti berkurban dengan sebutir telur, ya, seperti itu kurang lebih. Kemudian yang keempat, waktu penyembelihan untuk penyembelihan hewan kurban di pagi hari Idul Adha setelah sholat Id. Tidak boleh sebelumnya, karena Nabi SAW bersabda, "Man dzabaha qabla as-salati fa innama yadhbahu li nafsihi wa man dzabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu wa ashaba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, berarti ia menyembelih untuk dirinya, dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat Id, maka penyembelihannya telah sempurna dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Hadits ini riwayat Bukhari. Ya. Boleh juga ditangguhkan hingga setelah sholat Id. Paling afdal setelah sholat Idul Adha langsung hari nahar. Itu yang dikatakan tadi dalam hadis sebelumnya, ya. Bahwasanya yang paling Allah cintai amal di hari nahar atau hari raya Idul Adha adalah berkurban, menumpahkan darah hewan. Tapi boleh juga kita tunda sampai hari tasyrik, artinya 3 hari setelah Idul Adha. Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, kita boleh tunda sampai 11, 12, dan 13 dari bulan Zulhijjah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Kullu ayyami tasyriki dzabhun." Semua hari tasyrik boleh untuk menyembelih hewan. Hadis ini riwayat Ahmad. Kemudian yang kelima, yang sangat dianjurkan saat menyembelih kurban adalah menghadapkan wajah hewan ke arah kiblat sambil mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Ini yang diambil dari potongan doa iftitah, ya. Sungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan lurus. Dan aku tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku termasuk orang-orang yang pertama berserah diri. Saat menyembelih hendaklah dia mengucapkan Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadha minka walaka. Dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar, ya Allah, ini darimu dan untukmu. Ini sunnahnya menyebutkan itu, ya. Kemudian yang keenam, boleh mewakilkannya. Seorang muslim dianjurkan untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya kalau dia mampu, dekat, dan dia juga terbiasa. Tapi boleh juga mewakilkan kepada orang lain. Hal itu tidak berdosa dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hal ini. Yang ketujuh, pembagian yang dianjurkan. Daging kurban dianjurkan untuk dibagi 3. Dimakan sendiri bersama keluarga, keluarga orang yang berkurban, ya, sepertiganya, sepertiga lagi disedekahkan dan sepertiga lagi dihadiahkan untuk rekan-rekannya. Demikian berdasarkan sabda Nabi SAW, "Kulu waddakhiru wa tasaddaqu." Makanlah dan simpanlah serta bersedekahlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Boleh juga disedekahkan semuanya dan boleh juga tidak ada yang dihadiahkan dari daging kurban tersebut. Jadi bebas. Boleh nggak saya sembelih domba, semuanya saya simpan buat saya makan sekeluarga? Boleh. Saya sembelih sapi semuanya, saya pakai, boleh. Tapi kalau Anda mau lebih afdal, Anda bagi. Sepertiganya Anda makan dengan keluarga, dan ini mengatakan boleh dan dianjurkan makan daging, terutama 3 jenis hewan ini, ya.
unta, sapi, dan kambing atau domba. Sepanjang tahun tentunya. Kemudian boleh juga sepertiganya Anda sedekahkan umum untuk orang miskin, sedekahnya Anda sedekahkan kepada orang-orang rekan-rekan yang walaupun mampu. Jadi boleh saja Anda saling berbagi satu sama yang lain gitu ya. Yang kedelapan, upah pelaksana dari setiap hewan kurban, upah pelaksana dari selain hewan kurban. Orang yang mengurusi hewan kurban tidak diberi upah dari bagian hewan kurban tersebut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW menyuruhku untuk mengurusi untanya dan bersedekah dengan daging, kulit dan isi perutnya. Dan agar tidak memberi apa-apa kepada orang yang menanganinya. Ia mengatakan kami memberinya upah dari yang kami miliki. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya ya menyembelih kasih duit, bayar dengan upahnya. Tapi jangan bayar dengan daging ya. Nanti sapi ini saya sembelih ya sekitar mungkin 5 kilo saya akan berikan kepada Anda sebagai imbalan menyembelihnya. Itu tidak boleh. Ya. Dia dikasih upah sendiri. Begitu diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kesembilan berhubungan dengan masalah ini adalah apakah seekor domba cukup atas nama satu keluarga? Maka jawabannya seekor domba cukup ya, untuk sekeluarga. Walaupun satu keluarga itu terdiri dari beberapa orang yang banyak. Berdasarkan ucapan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ada seseorang laki-laki di masa Rasulullah SAW yang berkurban dengan seekor domba atas nama dirinya dan keluarganya. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Yang ke-10, ya, apa atau yang harus dihindari orang yang telah berniat untuk berkurban, yaitu sangat dimakruhkan bagi orang yang hendak berkurban untuk memotong rambut atau kukunya. Ada yang harus dihindari, yang perlu diketahui dari berhubungan dengan kurban ini, yaitu dia menghindari untuk memotong kuku dan juga ya, rambutnya. Demikian ini semenjak memulai bulan Hijriah atau masuk bulan Hijriah, tanggal 1 Zulhijjah, mulai dari bulan Zulhijjah, dimulai dari tanggal 1-nya, hingga menyembelih hewan kurban. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi hatta yudhhiya." Jika kalian melihat hilalnya bulan Zulhijjah, sudah masuk bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah, maka seseorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan rambut dan kukunya atau tidak memotong hingga ia berkurban. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Yang terakhir teman-teman, yang ke-11 di poin ini ya, di hukum-hukum seputar hewan kurban di poin E-nya, yaitu kurban Rasulullah SAW atas nama semua umatnya. Orang yang tidak mampu berkurban di antara kaum muslimin akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang berkurban. Karena ketika Nabi SAW menyembelih satu ekor domba, beliau mengucapkan Allahumma hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati. Ya Allah, ini adalah nama atas namaku dan juga nama umatku yang tidak mampu berkurban. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan juga Tirmidzi. Sebagian ulama mengatakan ini berlaku ya dari sembelihan Nabi SAW untuk semua umatnya yang tidak mampu untuk berkurban. Allahu a'lam. Ini selesai teman-teman sekalian masalah materi berkurban ya. Dan kita akan masuk materi kedua, masalah akikah. Ya. Ini juga berhubungan dengan masalah sembelihan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniai untuk anda anak laki-laki, berarti anda sembelih 2 ekor domba atau kambing, dan kalau anak perempuan 1 ekor domba atau kambing. Sementara akikah sendiri definisinya adalah domba yang disembelih untuk bayi yang baru lahir, yaitu tepatnya di hari ke-7 dari kelahirannya. Di hari ke-7 dari kelahirannya. Sementara hukum akikah hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan bagi yang mampu, yaitu para wali bayi yang mampu melakukannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kullu gulamin rahinatun bi akikatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7 kelahirannya, dan lalu dinamai dia, diberikan nama dan dicukur rambut kepalanya. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh beliau. Jadi artinya di sini hukumnya beliau tekankan sunnah muakkadah. Ada juga sebagian ulama yang mewajibkan bagi yang mampu ya. Dan itu bagi orang yang mampu sudah harusnya dia tidak usah bertanya lagi, kalau dia seorang muslim, dia harusnya memberikan hak anak tersebut dengan menyembelihkan hewan. Ya. Dan ini makanannya atau dagingnya boleh dibagikan mentah begitu, atau memang dibuatkan masakan ya, dibuatkan masakan kemudian dibagikan kepada orang-orang. Allahu a'lam. Kemudian yang ketiga, hikmah daripada akikah itu sendiri. Di antara hikmahnya adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT atas nikmat diberikan anak, dan sebagai wasilah kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala dalam menjaga dan memelihara bayi tersebut. Jadi kita lihat di sini berarti ada juga sembelih selain daripada Idul Adha, ya. Yaitu kita menyembelih untuk akikah. Selain ini hukumnya tadi wajib atau sunnah muakkadah, di antara ulama ada yang khilaf ya tentang masalah itu. Bagi yang mampu tentunya, bagi yang tidak mampu tidak ada kewajiban dia sama sekali untuk menyembelih, ya. Dan ini sering ditanyakan bagaimana dengan orang yang belum sempat akikah pada saat diatur akikah oleh orang tuanya. Itu umumnya pendapat ulama mengatakan sudah gugur dari dia, karena bukan dia punya kewajiban, tapi punya kewajiban adalah orang tuanya. Kalaupun kita berpegang pada pendapat yang mewajibkan, ya. Hukum-hukum seputar akikah, yang pertama kondisi dan usia hewan akikah, yaitu yang sesuai dengan syarat hewan untuk kurban. Jadi kalau domba minimal 6 bulan, kambing 1 tahun, kalau sapi 2 tahun, ya, kalau unta 5 tahun, ya. Jadi sesuai dengan syarat hewan untuk berkurban, baik dari sisi kondisi fisik tidak boleh cacat maupun usia. Jadi hewan yang tidak sah untuk berkurban tidak sah juga untuk akikah. Yang kedua, memakan sebagian dan membagikan sebagiannya. Dianjurkan untuk dibagi sebagaimana daging kurban, yaitu dimakan oleh keluarga dan dihadiahkan juga disedekahkan. Nanti dibagi 3 tadi, ya. Yang ketiga, yang dianjurkan pada hari akikah adalah menyembeli 2 ekor domba untuk anak bayi laki-laki, karena Rasulullah SAW menyembeli 2 ekor domba untuk Al-Hasan. Disebutkan oleh diriwayatkan oleh Tirmidzi, dengan beliau mensahihkannya juga An-Nasa'i. Juga dianjurkan pula si bayi diberi nama pada hari ke-7 dengan nama yang baik. Jadi nggak boleh salah kita memberikan nama, ya. Terus nama-nama yang bagus, dan usahakan memilih satu komposisi nama saja. Jadi misalnya Muhammad. Nah, kita di Indonesia kadang-kadang Muhammad Yusuf Harun, Muhammad Nabi Yusuf Nabi, Harun Nabi. Siapa yang kita mau pakai di antara nama-nama ini? Satu saja, dan jangan dipangkas dan tidak usah lagi dipanggil dengan nama-nama julukan. Cukup Muhammad ya Muhammad aja. Tidak usah dipanggil Mat misalnya. Atau diganti menjadi nama-nama yang buruk maknanya. Juga mencukur rambutnya pada hari ke-7 itu, ya. Kalau sekarang sudah lebih mudah, bisa pakai alat cukur mesin ataupun alat kerokan, ya. Kemudian setelah itu disedekah, ya. Disedekahkan jumlah berat rambutnya tadi, ya. Senilai emas ataupun perak, atau boleh juga berupa uang senilai itu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kullu gulamin rahinatun bi akikatihi tudlahu anhu yawma sabih wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Setiap bayi tergade dengan akikahnya yang disembeli atas namanya, ya, pada hari ke-7 kelahirannya, dan dinamai, diberikan nama dia, serta dicukur rambutnya. Ini anjuran yang sangat ditekankan untuk, ya, diamalkan. Ya, diamalkan. Kemudian beliau menyebutkan di sini yang keempat, tapi ini memang masih khilaf di antara ulama berhubungan dengan ini, ya. Beliau mengatakan azan dan iqamah di kedua telinga bayi. Para ulama menganjurkan untuk melantunkan azan pada telinga kanan bayi setelah dilahirkan, lalu melantunkan iqamah pada telinga kirinya, dengan harapan agar Allah memeliharanya dari gangguan jin. Hal itu berdasarkan riwayat, man wulida lahu fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhun yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Barang siapa yang mendapat kelahiran anak, lalu melantunkan azan pada telinga kanan dan melantunkan iqamah pada telinga kirinya, maka anak itu tidak akan diganggu oleh jin. Hadis ini riwayat Ibnu Sunni, ya, Ibnu As-Sunni nomor 623, ya. Tetapi hadis ini teman-teman sekalian dilemahkan oleh Syekh Albani dan juga ulama-ulama hadis yang lain. Artinya, kalaupun kita kembali kepada pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau masih lebih cenderung kepada masalah azan, ya. Iqamah ini lebih lemah dari sisi hukum, ya. Sehingga mungkin kalaupun ada yang mau melaksanakan, maka mereka azan, ya, di telinga kanannya. Karena hadis ini tidak dipegangi oleh para ulama hadis kalau Anda kembali, karena dia sangat lemah hadis ini, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, lewat 7 hari tapi belum menyembelih akikah, boleh disembelihkan pada hari ke-14, hari ke-21. Jika si bayi meninggal sebelum hari ke-7, maka tidak perlu akikah. Ini poin terakhir berhubungan dengan masalah akikah itu sendiri. Artinya hari ke-7 yang paling afdal. Jadi Anda misal anak itu lahir hari ini, berarti hari ini sudah dihitung hari pertama. Walaupun sudah menjelang jam 12 malam, gitu kan. Anda masih hitung hari ini. Misalnya hari ini hari Selasa, maka hari Selasa Anda hitung, gitu kan. Berarti Selasa misalnya kalau hari ini lahir, kita hitung kemudian Rabu, ya, besok, lusa, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti hari Senin depan dia sudah
di akikah. Ya, seperti itu. Ini sunnahnya yang diperintahkan dalam agama Islam. Sementara hadis yang berhubungan dengan masalah yang tidak sempat menyembeli di hari ke-7, maka boleh di hari ke-14, hari ke-21 juga dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau berhubungan khusus membahas masalah akikah ini ya. Tetapi pendapat yang paling kuat kalau ada yang meninggal sebelum hari ke-7, karena hari ke-7 penentuan akikahnya, maka tidak perlu diakikah bayi tersebut. Ya, termasuk yang meninggal di perut ya. Kalau misalnya dia sudah di atas 4 bulan maka tidak ada akikah lagi. Tapi sebagian ulama membolehkan kalau memberikan nama, ya memberikan nama, Allahu alam. Jadi ini bahasanya teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah bab terakhir dari fikih ibadah, dan insya Allah kita akan masuk ke depannya dengan fikih atau bab yang terakhir dalam buku ini, bab ke-5. Ini bab yang paling panjang juga sebenarnya dari semua bab yang sebelumnya, yaitu bab fikih muamalah. Jadi dimulai insya Allah dengan bab jihad. Artinya muamalah itu berinteraksi dengan manusia ya. Maka kita akan bahas fikih berhubungan dengan jihad di pasal pertamanya insya Allah pada pertemuan akan datang. Allahu a'lam.